Hei, nenek tua, buka pintunya. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rerintik yang senantiasa dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel Rerintik, tempat di mana rintik kisah membasahi hati dengan lautan hikmah. Sebelum kita mulai, kami segenap tim Rerintik mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga setiap detik yang kita lalui di bulan mulia ini bernilai ibadah dan penuh keberkahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah luar biasa dari seorang nenek yang hidup sebatang kara. Usianya sudah menginjak 60 tahun. Ia adalah seorang penjual sayur keliling di pinggiran kota Semarang. Namun, di saat hidupnya berada di titik paling nadir dan sulit, ia menemukan satu amalan sederhana, yaitu membaca surah Al-Ikhlas dengan istiqomah. Sebuah amalan yang kelak menjadi jalan keluar dari lilitan hutang yang menumpuk, rezeki yang seret, dan kesepian hidup yang menyesakkan dada. Namun sebelumnya, mari kita awali perjumpaan ini dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Nenek tangguh itu bernama Mbah Darmi. Setiap hari sejak azan subuh berkumandang, ia sudah mulai mendorong gerobak kayu rentanya. Gerobak itu penuh dengan sayuran segar yang ia ambil dari pasar untuk dijajakan ke perkampungan kecil di daerah Banyumanik. Langkah kakinya memang sudah pelan, tubuhnya pun telah dimakan usia, namun semangatnya sungguh luar biasa. Mulutnya hampir tak pernah diam dari berzikir dan melantunkan solawat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitulah misik lirihnya yang terus mengudara, menemani setiap kali roda gerobaknya menabrak batu jalanan atau saat harus bersusah payah melewati jalanan yang menanjak. Pagi itu, langit Semarang tampak mendung kelabu. Angin terasa lembab, membawa aroma tanah basah sisa gerimis semalam. Mbah Darmi memandangi langit sambil menarik napas panjang. Ia tahu hari ini tidak akan mudah. Hujan bisa turun kapan saja, dan itu artinya dagangannya terancam sepi pembeli. Namun, pantang baginya untuk menyerah. Ia tetap berjalan menyusuri gang-gang kecil seperti biasanya, menawarkan sayuran kepada ibu-ibu yang sudah mengenalnya sejak lama. "Mbah, hutang sayur saya minggu lalu, saya bayar setengah dulu ya," kata Bu Rina, seorang ibu muda dengan wajah canggung saat menghentikan gerobak Mbah Darmi. Mbah Darmi tersenyum hangat, keriput di wajahnya menyiratkan keikhlasan. "Ora popon, Duk, sing penting awakmu iso masak buat anak-anakmu. Yang penting kamu bisa masak untuk anak-anakmu." Mbah Darmi memang tidak pernah tega memaksa orang untuk membayar. Namun justru karena kebaikan hatinya itulah, banyak warga yang akhirnya menaruh rasa hormat dan setia membeli padanya. Meski begitu, hutang para pelanggan yang dicicil sedikit demi sedikit itu lama-lama menumpuk juga. Ia mencatat semuanya di sebuah buku kecil bersampul kusam yang selalu terselip di saku bajunya. Saat sore menjelang, ia duduk menghitung hasil penjualan hari itu. Keuntungannya tak sampai 100.000 rupiah. Sementara itu, beban kebutuhan hidupnya, hutang modal ke juragan sayur di pasar, dan biaya berobat untuk lutut kakinya yang mulai sering ngilu, jumlahnya jauh lebih besar dari uang yang ia genggam. Mbah Darmi hanya bisa terdiam di sudut rumah kecilnya, yang sudah lapuk dimakan rayap. Matanya menatap kosong ke arah lantai tanah, yang mulai becek karena air hujan merembes deras dari atap yang bocor. Hidupnya benar-benar sepi. Suaminya sudah lama meninggal dunia, mendahuluinya menghadap Ilahi. Sementara anak satu-satunya, Bayu, pergi merantau dan sudah bertahun-tahun tak pernah mengirimkan sepucuk surat pun. Tak ada kabar, seolah hilang di telan bumi. Meski begitu, Mbah Darmi tidak pernah mengeluh. Ia lebih memilih untuk bersyukur, walau menu makannya hari itu hanyalah nasi putih dan sambal terasi seadanya. Hingga pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur tanpa ampun dan menerobos atap rumahnya yang bolong, Mbah Darmi menyalakan sebuah lampu minyak pelita. Ia duduk bersila di atas sajadah tipisnya. Matanya sembab, memerah karena tangis. Hari itu ia hanya makan 1 kali. Itu pun menggunakan nasi basi kemarin yang terpaksa ia kukus ulang. Tapi ketahuilah sahabat Rerintik, bukan rasa lapar yang membuatnya menangis terseduh-seduh.
Ia menangis karena merasa sudah tak sanggup lagi untuk berdiri esok hari. Lututnya terasa sangat sakit, bagai ditusuk-tusuk ribuan jarum. Tangannya gemetar lemas saat mengangkat panci air tadi pagi. Ia merasa tubuh rentanya mulai mengibarkan bendera putih, menyerah pada keadaan. Tapi, Mbah Darmi pantang mengeluh pada manusia. Ia hanya ingin menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, ia tiba-tiba teringat pada sebuah ceramah dari seorang ustazah yang pernah tak sengaja ia dengar dari radio usang milik tetangganya. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 100 kali dalam sehari dengan niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya, melunaskan hutang-hutangnya, dan mengampuni dosa-dosanya. Kala itu Mbah Darmi mungkin hanya menganggapnya sebagai nasihat keagamaan biasa. Namun malam itu, di tengah keputusasaan yang meremas hatinya, ia berbisik lirih kepada Tuhannya. Ya Allah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Hartaku habis, ragaku melemah. Tapi kalau hanya untuk membaca surah Al-Ikhlas, insya Allah aku masih kuat. Maka malam itu juga, diiringi suara gemericik hujan, dengan suara parau dan air mata yang tak henti menetes membasahi pipi rentanya, Mbah Darmi mulai melantunkan firman-Nya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tangannya yang keriput dan gemetar memegang erat sebuah mushaf kecil, harta peninggalan almarhum suaminya. Ia mengulangi surah mulia itu sampai 100 kali, tanpa memedulikan apakah tajwidnya sudah sempurna atau belum. Yang ia yakini di dalam hatinya hanyalah satu hal. Al-Quran adalah satu-satunya sumber kekuatan dan sandaran yang masih ia miliki di dunia ini. Ajaibnya, setelah selesai, dadanya terasa jauh lebih lapang dan tenang, seolah melupakan perutnya yang sejak siang menjerit kosong. Keesokan paginya, hujan masih menyisakan rintik-rintik kecil. Udara dingin menusuk tulang. Mbah Darmi benar-benar tidak sanggup lagi mendorong gerobaknya. Rasa sakit di kakinya tak tertahankan. Maka ia hanya duduk terdiam di teras rumahnya, menatap nanar ke arah jalanan. Terbersit rasa cemas di hatinya, memikirkan bahwa sayurannya hari ini pasti akan layu dan membusuk terbuang percuma. Namun tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara ketukan di pintu pagar bambu rumahnya. "Permisi. Assalamualaikum, ini benar rumah Mbah Darmi?" Tanya seorang wanita muda berpakaian rapi dan bersih. Mbah Darmi berusaha bangkit dengan susah payah. "Waalaikumsalam. Iya, Nduk, kulo niki," jawabnya dengan suara lemah. Ternyata, wanita cantik itu adalah anak perempuan dari salah satu mantan pembeli setia Mbah Darmi di masa lalu. Kedatangannya sungguh membawa kejutan. Wanita itu datang untuk memborong seluruh dagangan sayur Mbah Darmi hari itu juga. Tak hanya itu, ia juga menenteng kantong plastik besar berisi sembako lengkap dan menyodorkan amplop berisi uang tunai sebesar Rp200.000. "Ini dari ibu saya, Mbah. Beliau titip salam rindu," ucap wanita itu lembut. Katanya, dulu waktu keluarga kami sedang susah-susahnya, Mbah sering sekali menolong ibu saya, mengikhlaskan sayuran Mbah. Sekarang, ibu ingin sedikit membalas kebaikan hati Mbah waktu itu. Mendengar itu, pertahanan Mbah Darmi runtuh. Ia tak kuasa menahan tangis keharuannya. Ia benar-benar tidak menyangka, amalan lirihnya semalam dibalas seketika itu juga, dengan jalan yang sama sekali tak pernah ia duga. Namun, keajaiban demi keajaiban rupanya tidak berhenti sampai di situ. Malam-malam berikutnya, Mbah Darmi semakin istiqomah. Ia terus merutinkan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali setiap usai menunaikan sholat Isya. Ia tidak pernah berdoa untuk menjadi orang kaya raya. Doanya sangat sederhana. Ia hanya berharap diberi kekuatan agar bisa berdiri tegak, tidak menjadi beban bagi orang lain di masa tuanya, dan bisa melunasi sedikit demi sedikit hutangnya yang masih menumpuk di juragan sayur. Hari-hari pun berganti. Kehidupan Mbah Darmi secara lahiriah tetaplah sederhana dan bersahaja. Tapi ada hal luar biasa yang perlahan berubah. Kini, setiap harinya, selalu saja ada pintu rezeki yang terbuka. Ada tetangga yang tiba-tiba datang menitipkan barang dagangan jajanannya untuk dijual di rumah Mbah Darmi. Ada pula pelanggan lama yang sengaja datang memborong sayur dan menyuruh Mbah Darmi lekas istirahat dan masuk ke dalam rumah. Saat para tetangganya keheranan dan bertanya, Mbah Darmi tidak pernah memamerkan amalan rahasia apa yang sedang ia rutinkan.
Ia hanya tersenyum teduh dan membalas, "Iki kabeh kersane Allah." Ini semua semata-mata kehendak Allah. Perubahan itu sangatlah nyata. Hutang-hutangnya di pasar mulai berkurang drastis. Ajaibnya lagi, rasa ngilu di kedua kakinya tak lagi sesakit bulan-bulan lalu. Puncaknya adalah di suatu sore yang kelabu. Sebuah kejutan besar datang menghampiri. Seorang tukang pos dengan seragam jingganya berhenti di depan pagar bambu yang lapuk, membawa sepucuk surat untuknya. Tangan keriput Mbah Darmi bergetar hebat saat membuka lipatan kertas di dalamnya. Begitu melihat goresan tinta di sana, ia langsung mengenali tulisan tangan itu. Itu adalah tulisan Bayu, anak sematawayangnya. "Assalamualaikum, Ibu. Maafkan Bayu yang baru bisa menulis surat ini." Air mata kerinduan langsung tumpah membasahi pipinya. Dalam surat yang panjang itu, Bayu menceritakan kerasnya hidup di perantauan. Selama bertahun-tahun di Kalimantan, ia hidup berpindah-pindah. Pernah bekerja serabutan menjadi buruh potong kayu di hutan, kuli bangunan yang panas terik, hingga menjadi pelayan cuci piring di warung makan. Semuanya berujung pada kegagalan dan penipuan. Itulah sebabnya ia malu dan tak berani memberi kabar. Tapi alhamdulillah, setahun terakhir ini Allah membukakan pintu rezeki untuk Bayu. Ia mulai bekerja tetap di sebuah rumah makan yang lumayan besar milik sahabatnya. Dari hasil keringatnya itu, ia menabung sedikit demi sedikit. Di akhir suratnya, Bayu menulis pesan yang membuat tangis Mbah Darmi pecah seketika. "Ibu, Bayu akan pulang." Bayu membawa serta istri dan anak Bayu. "Kami berencana ingin tinggal menemani ibu di kampung, merawat ibu, dan memulai hidup baru di sana. Insya Allah, 2 minggu lagi kami sampai. Bu, Bayu sangat rindu." Surat lusuh itu basah kuyup oleh air mata. Mbah Darmi mendekap erat kertas itu di dadanya, seolah ia sedang memeluk erat tubuh anak yang sudah 7 tahun lamanya tak ia jumpai. Rasa bahagia membuncah laksana gelombang samudra yang menghantam keras relung hatinya. Malam itu, lantunan surah Al-Ikhlas di atas sajadahnya terdengar jauh lebih bergetar, syarat akan haru dan rasa syukur yang tak terhingga. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Namun sahabat Rerintik, seperti kata pepatah, tak ada pohon yang tumbuh tinggi tanpa diterpa angin kencang. Kehidupan tak selalu berjalan di atas jalan yang lurus dan mulus. Hanya selang 2 hari setelah ia menerima kabar gembira dari anaknya, musibah besar datang menerpa. Siang itu, saat Mbah Darmi berjalan tertatih pulang dari pasar membawa sisa-sisa sayuran, sebuah sepeda motor melaju ugal-ugalan dari arah tikungan tajam. Motor itu kehilangan kendali dan dengan keras menabrak bagian samping gerobak kayu Mbah Darmi. Bruk! Tubuh rentam Mbah Darmi terpelanting jauh dan jatuh terjerembab membentur aspal. Sayur mayur berhamburan berserakan di tengah jalan. Lututnya menghantam aspal dengan sangat keras, dan pergelangan tangan kanannya terkilir parah. Tragisnya, pengendara motor tak bertanggung jawab itu sama sekali tidak berhenti. Ia justru menancap gas, melaju begitu saja meninggalkan Mbah Darmi yang tergeletak mengerang kesakitan di pinggir jalan yang berdebu. Warga sekitar langsung berhamburan mendekat. Seorang tukang ojek pangkalan yang mengenali Mbah Darmi bergegas membantunya bangkit. Ia dibopong pelan-pelan untuk dibawa pulang ke rumahnya. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Tubuhnya penuh luka lecet, tangannya bengkak kebiruan, dan kakinya sama sekali tak bisa digerakkan. Hari itu, Mbah Darmi kehilangan seluruh modal dan dagangannya. Uang hasil jualannya yang tak seberapa terpaksa habis tak bersisa untuk membayar jasa tukang urut desa dan membeli minyak gosok. Di dalam rumahnya yang sepi, Mbah Darmi hanya bisa terbaring lemah tak berdaya di atas dipan bambu. Tapi perhatikanlah kebesaran hati wanita tua ini. Tidak sekalipun, walau hanya di dalam hati, ia merutuki nasibnya. Ia sangat sadar bahwa ini hanyalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Sambil menahan rasa perih yang menjalar di sekujur tubuh, ia kembali meraih mushaf kecilnya dengan tangan kiri yang gemetar hebat. Dengan suara yang sangat pelan dan tertahan, ia kembali melantunkan ayat suci itu. Qul huwallahu ahad. Meski air mata menetes tak tertahan,
Ia terus memaksa bibirnya untuk melafalkan ayat demi ayat. Tidak ada kalimat keluhan yang keluar, tidak ada pertanyaan bernada protes kepada Sang Pencipta. Yang ada hanyalah zikir yang terus mengalir membasahi lisannya. Kesabarannya berbuah manis. Keesokan harinya, seolah digerakkan oleh tangan gaib, para tetangga mulai berdatangan silih berganti membesuknya. Ada yang datang membawakan mangkuk berisi bubur ayam hangat, ada yang menyumbangkan ramuan herbal dan minyak urut, dan tak sedikit ibu-ibu yang mengumpulkan uang receh untuk membelikan beras dan sembako untuk Mbah Darmi. Mbah Darmi itu orangnya sangat baik. Waktu kita susah, beliau sering bantu. Sekarang giliran kita yang harus bantu Mbah, ucap salah seorang tetangga sambil menyeka air mata. Bahkan, ada seorang tokoh masyarakat setempat yang diam-diam menitipkan sejumlah uang sebagai modal agar Mbah Darmi bisa kembali berjualan jika nanti ia sudah sembuh total. Di atas dipan bambunya, hati Mbah Darmi kembali menghangat. Ia tak pernah menyangka, benih-benih keikhlasan yang dulu ia tabur tanpa pamrih, kini perlahan-lahan mulai mekar dan membuahkan hasil di saat ia sedang sangat membutuhkannya. Beberapa hari kemudian, berkat pertolongan Allah melalui tangan-tangan tetangganya yang baik hati, kondisi Mbah Darmi berangsur pulih. Ia sudah bisa berjalan pelan menyusuri seisi rumah. Dengan sisa tenaganya, ia mulai membersihkan rumah kayunya, menambal atap yang bocor dengan lembaran plastik bekas, dan menyapu halaman dengan pelan. Di sudut kamarnya yang sempit, tangannya yang keriput sibuk menjahit sebuah bantal kecil dari potongan kain perca. Bantal itu sengaja ia buat khusus untuk cucunya, yang belum pernah ia temui. Malam harinya, di atas sajadah yang sama, ia kembali merutinkan bacaan surah Al-Ikhlas 100 kali. Dalam sujud panjangnya, ia merintih, "Ya Allah, parinyi kulo sehat, parinyi kulo umur panjang, supados siso ngrangkul anakku maneh. Ya Allah, berikanlah hamba kesehatan, berikanlah hamba umur panjang, supaya bisa memeluk anakku lagi." Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Pagi itu, langit Semarang tampak begitu bersih. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah sisa embun semalam. Mbah Darmi sudah bangun sejak azan subuh berkumandang dari musola terdekat. Ia mengenakan kebaya tua terbaiknya, kebaya usang yang hanya ia keluarkan dari lemari untuk hari-hari istimewa. Ia duduk di bangku kayu depan rumah, menatap lekat ke arah jalanan kecil yang mengarah ke terminal desa. Tak lama berselang, sebuah angkot tua berhenti tepat di ujung gang. Dari pintu angkot, turunlah seorang lelaki kurus yang menenteng sebuah koper besar. Wajah lelaki itu memang sudah banyak berubah. Guratan lelah terlihat jelas di keningnya. Tetapi sorot matanya masih tetap sama. "Bayu?" Suara Mbah Darmi tercekat, hampir tak terdengar. Lelaki itu tersenyum bergetar, menjatuhkan kopernya, dan berjalan setengah berlari untuk memeluk ibunya. Di belakangnya, berdiri seorang perempuan muda berjilbab yang menunduk haru, serta seorang anak perempuan manis yang bersembunyi di balik rok ibunya. Pelukan ibu dan anak itu berlangsung sangat lama. Air mata kerinduan tumpah membasahi bahu masing-masing. Bayu kemudian mencium tangan ibunya dan mengenalkan keluarganya. "Bu, ini Sari, istri Bayu, dan ini Rara, cucu ibu yang sekarang umur 5 tahun. Hari itu adalah hari paling bahagia dalam sisa hidup Mbah Darmi. Ia tidak lagi sendirian. Rumah reot yang tadinya sepi dan dingin, kini kembali bernapas. Ada tawa riang anak kecil yang berlarian, ada aroma harum masakan dari dapur, dan ada percakapan hangat yang menemani setiap malam. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Belum genap 2 hari mereka tinggal bersama. Di suatu malam yang hening, Bayu tertunduk lesu membuka sebuah rahasia besar yang selama ini mengganjal di hatinya. Ia bercerita bahwa ia masih terjerat utang yang sangat besar dari usahanya yang hancur di Kalimantan. Utang itu terus mengejarnya hingga ke kampung halaman. Rumah kontrakan mereka sebelumnya telah disita dan dijual oleh pemilik karena tunggakan yang bertahun-tahun tak terbayar. Bayu pulang dengan harapan bisa membuka usaha kecil-kecilan di desa. Tapi kenyataannya ia datang tanpa modal sepeser pun, hanya bermodalkan keputusasaan. Mendengar itu, Mbah Darmi terdiam cukup lama. Ia lalu bangkit, mengambil mushaf kecil peninggalan suaminya,
dan meletakkannya dengan lembut di pangkuan Bayu. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, ibunya berkata, "Iki dalane leh, mung Allah sing iso buka dalan rejekimu. Ini jalannya nak, hanya Allah yang bisa membuka jalan rejekimu." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup Bayu, ia mengaji dan membaca surah Al-Ikhlas bersama ibunya, istrinya, dan anak kecilnya. 4 suara dari satu keluarga melafalkan ayat suci itu bersama-sama di bawah temaram lampu pelita. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Namun keesokan paginya, ketukan keras dan kasar di pintu rumah membuyarkan ketenangan sekejap itu. Seorang laki-laki bertubuh kekar berdiri di depan pintu, membawa sebuah map berisi setumpuk kertas tagihan. Ia adalah penagih utang. Tapi, bukan kedatangannya yang membuat darah Mbah Darmi berdesir, melainkan satu nama yang tercantum tebal di atas surat perjanjian utang tersebut. Sebuah nama yang tak pernah Mbah Darmi bayangkan akan kembali memusik hidup keluarganya. Pagi itu, Mbah Darmi duduk termenung membatu di lincak bambu. Map surat utang itu kini berada di tangan Bayu. Di atas kertas bermeterai itu, tertera angka utang yang membuat dada mereka sesak bernapas. Tapi yang meruntuhkan dunia Mbah Darmi adalah nama sang penjamin utang, sekaligus pemilik piutang tersebut, Haji Rojali. Langit serasa runtuh menimpa kepala Mbah Darmi. Nama itu adalah luka lama yang sudah bertahun-tahun ia kubur dalam diam dan air mata. Haji Rojali bukanlah orang sembarangan. 20 tahun yang lalu, ia adalah teman dekat almarhum suami Mbah Darmi. Bahkan menjadi mitra bisnis saat suaminya membuka toko sembako di pasar. Namun, sebuah pengkhianatan keji memporak-porandakan hidup mereka. Saat itu, Haji Rojali mengajak suami Mbah Darmi patungan dalam bisnis ekspedisi antar kota. Ketika bisnis itu bangkrut karena kecurangan, Haji Rojali dengan licik mencuci tangannya dan melimpahkan seluruh kerugian kepada suami Mbah Darmi. Suaminya terpaksa menanggung utang ratusan juta. Rumah, tanah warisan, hingga perhiasan kawin Mbah Darmi habis disita untuk melunasi utang yang bukan perbuatan mereka. Jatuh miskin dan tertekan, suaminya akhirnya jatuh sakit parah hingga meninggal dunia. Mbah Darmi memendam luka itu rapat-rapat, tak pernah sekalipun mengucap nama Haji Rojali di depan anaknya. Mengira badai itu telah terkubur bersama jasad suaminya. Namun kini, nama itu kembali muncul laksana hantu masa lalu, menjerat darah dagingnya sendiri. Bayu memandang ibunya yang gemetar menahan tangis. "Bu, jenengan kenal sama Haji Rojali?" tanyanya pelan. Mbah Darmi hanya bisa mengangguk lemah sambil mengusap air matanya. Bayu lalu menarik napas panjang dan menjelaskan malapetaka itu. Dulu, sebelum menikah dengan Sari, Bayu sempat kerja jadi kuli di gudangnya selama 3 bulan, Bu. Waktu tahu Bayu mau nikah dan butuh biaya, dia nawarin bantuan modal usaha. Tapi dia nyuruh Bayu tanda tangan di atas kertas-kertas tebal. Bayu buta soal surat-surat itu, Bu. Kertas-kertas itu ternyata jebakan maut. Nama Bayu dicatut sebagai pihak yang berutang atas pengambilan barang-barang grosir fiktif. Tidak pernah ada barang yang dikirim untuk Bayu, tapi catatan utangnya terus berbunga, disahkan di atas meterai dengan tanda tangan Bayu sendiri. Haji Rojali ternyata masih menggunakan taktik kotornya, berpura-pura menjadi dewa penolong, lalu mencekik korbannya perlahan-lahan. Mbah Darmi bangkit dengan susah payah. Ia berjalan menuju lemari tuanya, lalu mengambil sebuah kotak kaleng biskuit yang sudah berkarat. Di dalamnya ada gulungan uang receh dan kertas lusuh hasil sisa dagangan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Jumlahnya tak banyak, mungkin hanya cukup untuk membeli 3 karung beras. Ia meletakkan kaleng itu ke tangan anaknya. "Iki siso celengane ibu leh, tapi sing luwih penting, ayo bareng-bareng jaluk pertolongan marang Gusti Allah. Ini sisa tabungan ibu nak, tapi yang lebih penting, mari bersama-sama meminta pertolongan kepada Allah." Malam itu, keluarga kecil yang tengah dilanda badai itu kembali bersimpuh. Kali ini, mereka tidak membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, melainkan 300 kali tanpa putus. Suara mereka sampai parau menahan isak tangis di tengah heningnya malam. Kul huwallahu ahad,
Allahus Somad. Setelah selesai, Mbah Darmi menengadahkan tangannya yang bergetar. Ya Allah, bukakanlah jalan untuk anak hamba, agar bisa terlepas dari jerat utang yang zolim ini ya Rob. 3 hari kemudian, saat kabut pagi masih menyelimuti desa dan embun belum kering dari dedaunan, sebuah mobil tua berhenti di depan pagar bambu. Seorang laki-laki parubaya berpakaian rapi dengan kemeja batik turun membawa sebuah tas kerja tebal. Namanya Pak Burhan. Ia adalah seorang pensiunan pengacara yang kini memilih hidup tenang di desa tetangga. Pak Burhan sangat mengenal Mbah Darmi. Dulu, saat ia masih menjadi pengurus masjid, Mbah Darmi adalah sosok wanita tua yang sering mengantarkan makanan dan sayuran gratis untuk acara pengajian tanpa pernah mau dibayar. Pak Burhan rupanya mendengar desas-desus tentang utang Bayu dari obrolan para jamaah di pasar. Apa benar Mas Bayu ini putra panjenengan, Mbah? Tanya Pak Burhan lembut. Mbah Darmi mengangguk ragu. Pak Burhan lalu membuka tasnya. Saya punya bukti-bukti kuat soal pemalsuan dokumen yang dilakukan Haji Rojali. Orang ini sudah sering memakan korban. Saat ini, ada 3 korban lain yang sudah lapor dan sedang saya dampingi kasusnya. Kalau jenengan dan Mas Bayu bersedia, saya akan bantu kalian melawan kelicikan ini tanpa biaya sepeser pun. Bayu terperangah. Ia menatap Pak Burhan dan ibunya bergantian, tak mampu berkata-kata. Mbah Darmi tersenyum teduh sambil mengusap pundaknya anaknya. Iki wangsulane saka kul huwallahu ahad. Le, ini jawaban dari kul huwallahu ahad, Nak. Pak Burhan meminta waktu beberapa hari untuk menyusun laporan ke kepolisian, menyatukan berkas Bayu dengan korban-korban lainnya, agar Haji Rojali tak bisa lagi menyelak. Selama hari-hari yang menegangkan itu, Bayu belajar banyak hal dari Pak Burhan. Sementara Sari, istrinya, mulai membuka warung kecil-kecilan di depan rumah. Rara pun mulai ceria bermain bersama anak-anak kampung. Setiap malam, amalan surah Al-Ikhlas itu tak pernah mereka tinggalkan. Dalam sebuah obrolan malam yang tenang, Mbah Darmi menatap cucunya yang tertidur lelap, lalu berbisik kepada Bayu. Wong sing gelem sabar lan istiqomah, mesti Allah paringi dalan keluar. Senajan lewat cara sing ora tahu kita duga. Orang yang mau bersabar dan istiqomah, pasti Allah berikan jalan keluar, meski lewat cara yang tak pernah kita sangka. Namun, kebenaran tak pernah menang tanpa perlawanan. Haji Rojali, sang lintah darat, rupanya memiliki banyak pelinga. Ia mulai mencium pergerakan Pak Burhan dan para korbannya. Merasa posisinya terancam, Haji Rojali tidak tinggal diam. Ia mulai melancarkan teror batin. Beberapa pemuda berwajah sangar mulai sering terlihat nongkrong dan mengintai di ujung gang rumah Mbah Darmi. Bayu merasa setiap gerak-geriknya diawasi. Puncaknya adalah di suatu pagi buta. Pak Burhan, yang biasanya datang untuk mengambil tanda tangan berkas final, tiba-tiba tidak kunjung muncul. Nomor teleponnya tak bisa dihubungi. Bayu dan keluarganya mulai dilanda kecemasan luar biasa. Sebuah badai yang jauh lebih besar dan gelap sepertinya sedang bersiap menghantam mereka. Tapi kali ini, Mbah Darmi tidak lagi menangis ketakutan. Mereka punya Allah, mereka punya doa, dan mereka memiliki tameng tak kasat mata dari ayat suci yang terus mereka lantunkan. Pagi itu, dengan langit yang masih diselimuti mendung kelabu, Mbah Darmi melangkah masuk ke halaman rumah. Ia baru saja pulang dari pasar Wage membawa 2 kantong plastik penuh berisi beras, gula, dan bumbu dapur. Ajaibnya, sembako itu ia dapatkan bukan dari hasil berutang. Seorang pedagang pasar menitipkannya pagi-pagi sekali. Mbah, ini amanah dari seorang ibu di kampung seberang, ucap pedagang itu tadi. Katanya, dulu waktu anaknya kritis di rumah sakit, jenengan sering mendoakannya dan menyedekahkan bacaan Al-Ikhlas untuk kesembuhan anaknya. Ibu itu sudah sukses sekarang, Mbah. Mbah Darmi tersenyum tipis mendengarnya. Di teras rumah, ia melihat Rara sedang duduk bermain boneka kain perca buatannya. Anak kecil yang suci itu tampak tertawa riang sambil menyenandungkan bait-bait surah Al-Ikhlas yang ia tiru dari neneknya tiap malam. Kul huwallahu ahad. Senandung Rara memecah ketegangan pagi itu. Hari itu adalah bukti nyata dari salah satu khasiat agung surah Al-Ikhlas. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Dan dari doa-doa tulus itulah, pintu rezeki terbuka lebar meski dari arah yang tak pernah terduga oleh akal manusia.
Mbah Darmi sangat tahu, ini bukan sekedar tentang seberapa banyak jumlah bacaannya, melainkan tentang istiqomah dan keikhlasan hati. Semakin ia membaca surah itu dengan niat yang bersih karena Allah, semakin tenang jiwanya, dan semakin terbuka pula jalan-jalan kebaikan di hadapannya. Siang itu, Mbah Darmi mengajak Bayu duduk bersila di ruang tengah. Dikeluarkannya sebuah kotak besi berkarat tempat ia menyimpan surat-surat lama. Di antara tumpukan kertas itu, terdapat lembaran lusuh berisi catatan kecil yang dulu ditulis oleh almarhum suaminya. Tulisan tangan itu berisi amalan rutin yang pernah diajarkan oleh seorang kiai sepuh di sebuah majelis pengajian. Judul catatan itu tertulis tebal, 12 khasiat dahsyat, Qul huwallahu ahad. Bayu menerima kertas itu dengan tangan bergetar dan membacanya satu persatu dengan pelan. Membaca 3 kali setelah setiap sholat, pahalanya bagaikan menghatamkan Al-Quran. Membaca 100 kali di malam hari, dosa-dosa akan diampuni meski sebanyak buih di lautan. Dibaca ketika rezeki terasa sempit, Allah akan cukupkan dari arah yang tak disangka. Dibaca saat menunggu waktu subuh, membuka keberkahan pagi. Dibaca 11 kali sebelum tidur, dijaga dari rasa gelisah dan mimpi buruk. Dibaca saat hendak memulai usaha, memberi keberkahan dalam hasil. Bayu menelan ludah, matanya menelusuri baris demi baris hingga akhir. Membaca saat dizolimi, Allah akan turunkan keadilannya. Bayu menatap wajah ibunya yang teduh. Bu, berarti selama ini kita sudah menerapkan sebagian dari amalan ini ya? Mbah Darmi tersenyum lembut, mengusap punggung tangan anaknya. Iyo le, tapi durung kabeh. Sing penting terus dijaga amalan nih. Niatkan murni lillahi ta'ala. Iya nak, tapi belum semuanya. Yang penting terus dijaga amalannya. Niatkan murni karena Allah Ta'ala. Sementara itu di tempat lain, Pak Burhan sempat menghilang selama 2 hari. Saat ia kembali menampakkan diri di rumah Mbah Darmi, wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya sembab seperti orang yang kurang tidur. Namun ia membawa kabar yang membuat Mbah Darmi dan Bayu terdiam kaku. Saya baru saja dipanggil ke kota, Mas Bayu, ucap Pak Burhan dengan nada serius. Ada kasus lama yang mendadak dibuka kembali oleh pihak berwajib. Ternyata, Haji Rojali punya jaringan kuat dengan beberapa pengurus koperasi fiktif. Tapi kasus ini sangat rumit. Kita harus mengumpulkan bukti yang sangat kuat, dan para korban lainnya harus berani bersaksi di pengadilan. Bayu mengangguk mantap. Ia siap. Kali ini ia maju bukan karena amarah atau dendam, tapi karena ia ingin keadilan ditegakkan, agar tidak ada lagi orang kecil yang menjadi korban kelicikan Haji Rojali. Di tengah kesibukan mengurus dokumen dan laporan ke kepolisian, keluarga kecil itu tidak pernah meninggalkan waktu malam mereka. Setiap malam selepas menunaikan salat Isya, mereka selalu duduk melingkar di atas tikar usang. Ada malam di mana Bayu membaca 100 kali sambil mendekap Rara yang tertidur lelap di pangkuannya. Sementara Mbah Darmi tetap istiqomah dengan bacaan 300 kalinya, melafalkan ayat suci sambil meneteskan air mata dan mengangkat tangan keriputnya tinggi-tinggi ke arah langit-langit rumah yang mulai rapuh. Dalam satu malam yang dingin dan hening, Rara yang setengah tertidur tiba-tiba bergumam dengan polosnya. Bah, Rara mimpi rumah kita jadi gede dan ramai. Terus, ada banyak orang-orang miskin yang lagi makan enak di situ. Mbah Darmi tak menjawab. Ia hanya menatap haru cucu mungilnya itu, mengecup keningnya dengan lembut, dan kembali melanjutkan zikirnya. Hari berikutnya, Pak Burhan datang lagi membawa kabar yang melegakan. Beberapa korban Haji Rojali lainnya akhirnya berani buka suara dan setuju untuk memberikan kesaksian. Salah satunya bahkan adalah mantan karyawan di perusahaan fiktif milik Haji Rojali sendiri. Dengan tambahan saksi kunci ini, posisi hukum Bayu semakin kuat. Ada harapan besar bahwa nama Bayu bisa dibersihkan dari jerat utang palsu tersebut. Di saat yang bersamaan, sebuah kejutan manis datang dari arah yang tak disangka-sangka. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah Mbah Darmi. Seorang ibu parubaya turun mengenakan jilbab putih bersih. Assalamualaikum, saya Bu Widi. Sapa wanita itu ramah. Mbah Darmi mungkin lupa, tapi dulu anak saya pernah ditolong oleh Mbah waktu kecelakaan di depan pasar. Dulu saya tak bisa membalas apa-apa. Sekarang,
Saya dengar dari orang-orang kalau Mbah jualan sayur dan Mas Bayu mau buka usaha. Ini ada sedikit titipan dari saya. Dari dalam mobil bak itu, diturunkanlah beberapa alat masak baru, sebuah kulkas kecil, dan timbangan digital. Bayu sampai tak bisa berkata-kata saking terharunya. Mbah Darmi hanya bisa menangis tanpa suara, mengucap syukur berkali-kali. Itulah khasiat nyata dari surah Al-Ikhlas. Kebaikan dibalas oleh Allah melalui perantara tangan manusia yang tak pernah disangka-sangka. Namun, ujian seolah tak mau beranjak pergi begitu saja. Malam berikutnya, saat Bayu baru saja pulang mengambil surat dari balai desa, ia mendapati seorang pria tak dikenal sedang duduk angkuh di lincak depan rumahnya. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya sangar, dan sorot matanya mengintimidasi. Kamu pikir kamu bisa jatuhin Haji Rojali cuma modal bacaan doa dan surat-surat kampung, hah? Ancam pria itu dengan nada rendah yang menusuk. Dunia ini nggak sebersih yang kamu kira, anak muda. Bayu menatap mata preman suruhan itu tanpa gentar sedikit pun. Ia tidak membalas ucapan itu, hanya melangkah masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu duduk tegak di atas sajadah dan membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 1000 kali dalam sekali duduk. Di luar rumah, angin malam berembus membentur dinding kayu dengan kencang, seolah ada badai yang mengancam. Tapi di dalam dada Bayu dan keluarganya, tak ada lagi setitik pun rasa takut. Udara keesokan paginya terasa sangat dingin menusuk tulang. Langit belum benar-benar benderang, tapi suara ayam jago sudah bersahutan dari ujung gang. Mbah Darmi sedang duduk di serambi rumah, dengan selendang batik melilit rapi di bahunya. Di jemarinya, tasbih kayu berwarna coklat tua terus berputar. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Bayu baru saja selesai mengambil air wudhu, bersiap mengimami sholat subuh berjamaah bersama ibu dan istrinya. Namun tiba-tiba, terdengar ketukan keras dari pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu mendadak mengubah pagi yang damai menjadi tegang. Bayu menoleh ke arah ibunya, lalu berjalan membuka pintu perlahan. Di hadapannya, berdiri 2 orang pria berseragam safari coklat dengan wajah tegas. Salah satunya menyodorkan sebuah amplop berlogo resmi institusi negara. Maaf mengganggu pagi-pagi, kami dari Kejaksaan. Ini surat panggilan resmi untuk Saudara Bayu. Anda diharapkan hadir sebagai saksi utama dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan investasi yang melibatkan tersangka Saudara Rojali. Tangan Bayu gemetar hebat saat menerima amplop tebal itu. Setelah petugas itu pergi, ia memandangi surat itu cukup lama sebelum menunjukkannya kepada Mbah Darmi. Perjalanan panjang yang selama ini mereka lalui dalam doa dan diam, kini benar-benar telah memasuki medan perang hukum yang sesungguhnya. Hari itu, suasana rumah menjadi sangat hening. Bayu sibuk memilah bukti-bukti lama yang bisa memperkuat kesaksiannya nanti di pengadilan. Di sisi lain, Pak Burhan datang secara diam-diam membawa sebuah flash disk. Ini kunci kemenangan kita, Mas Bayu, bisik Pak Burhan. Ini rekaman pembicaraan telepon antara Haji Rojali dan bendahara koperasinya, mantan karyawannya yang membocorkan ini. Tapi ingat, hati-hati. Mereka pasti akan bermain kotor di persidangan nanti. Hari persidangan pun tiba. Bayu mengenakan kemeja putih bersih yang sudah disetrika rapi oleh ibunya sejak subuh. Sebelum melangkah keluar rumah, Mbah Darmi menggenggam erat kedua tangan anaknya. Ingat, Leh, niatmu maju ke pengadilan bukan untuk menghancurkan hidup orang lain, tapi untuk menegakkan kebenaran dari Allah. Jadikan bacaan surah Al-Ikhlasmu selama ini sebagai saksi pelindungmu. Pesan Mbah Darmi lirih. Di dalam ruang sidang yang dingin dan berwibawa, ketegangan terasa begitu pekat. Bayu duduk tegak di kursi saksi. Ia menjawab setiap cecaran pertanyaan dari hakim dan pengacara pembela dengan sangat tenang. Namun di tengah kesaksiannya, seorang pria bertubuh besar tiba-tiba bangkit berdiri dari bangku penonton dan menunjuk-nunjuk wajah Bayu sambil berteriak keras. Hakim! Pemuda ini cuma cari sensasi. Semua yang dia bilang itu fitnah. Haji Rojali itu orang baik, dermawan. Dia sering nyumbang buat bangun musola. Hakim langsung mengetuk palu dengan keras, memerintahkan petugas keamanan untuk menyeret pria provokator itu keluar ruangan. Di tengah kekacauan itu, Bayu hanya menunduk. Bibirnya bergerak sangat halus tanpa suara, melantunkan surah Al-Ikhlas tanpa henti.
persis seperti yang diajarkan ibunya. Sidang hari itu tidak langsung menjatuhkan vonis, tetapi bukti flash disk yang diserahkan Pak Burhan membuat pihak malam itu angin berembus pelan, tapi hawa dingin seakan menyimpan sesuatu yang mencekam. Lampu depan rumah Mbah Darmi yang redup hanya menyinari sebagian kecil halaman yang lembab karena gerimis. Dari balik gorden, Bayu berdiri mengawasi. Di depan pagar rumah mereka, seorang pria tinggi berjaket gelap dan mengenakan helm tertutup duduk di atas motornya. Ia tidak mengetuk, tidak juga bicara. Ia hanya diam menatap tajam ke arah rumah, berdiri tegak seperti patung penebar teror. Di ruang tengah, Mbah Darmi tetap duduk tenang. Jari rentanya terus memutar butiran tasbih, melantunkan surah Al-Ikhlas. Nadanya pelan, namun syarat akan keteguhan. Ia tahu anak laki-lakinya sedang gelisah, tapi ia memilih untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai rumah itu. Beberapa menit berlalu, pria misterius itu menancap gas dan pergi, menyisakan ketegangan yang menggantung di udara. Wajah Bayu pucat pasi saat ia mengunci semua pintu. "Bu, kayaknya orang-orangnya Haji Rojali mulai bergerak," bisik Bayu cemas. "Biarkan, Leh. Selama kita jujur, Allah yang akan jaga. Teruskan saja bacaanmu, jangan sampai putus," jawab Mbah Darmi setenang telaga. Teror itu ternyata baru permulaan. Beberapa hari kemudian, sebuah paket tanpa nama dikirim ke rumah. Isinya hanya secari kertas lusuh bertuliskan ancaman singkat. "Berhenti bicara, atau kalian akan menyesal." Tak berhenti di situ, suatu sore, sebuah batu melayang deras ke halaman rumah mereka dan menghancurkan pot bunga peninggalan almarhum kakek Rara. Bayu sangat marah dan hendak mengejar pelakunya, tapi Mbah Darmi menahannya dengan senyum getir. "Biarkan batu itu menghancurkan pot kita, Leh. Tapi jangan biarkan ia menghancurkan doa kita. Jangan sampai marahmu lebih besar dari tawakalmu," nasihat Mbah Darmi. Mbah Darmi lalu memperketat amalan hariannya. Ia menambah bacaan Al-Ikhlas menjadi 100 kali setiap selesai sholat fardu. Setiap pagi, ia memercikan air ke sudut-sudut rumah sambil melantunkan ayat suci tersebut. Bukan untuk menolak santet, tapi agar rumah ini dibentengi oleh keberkahan Al-Quran, jelasnya. Seiring berjalannya waktu, keberanian keluarga kecil ini justru menular. Rumah Mbah Darmi yang dulu sepi, kini didatangi banyak korban koperasi bodong lainnya. Mereka datang meminta nasihat. Mbah Darmi tidak pernah menjanjikan muluk-muluk. Kepada seorang ibu muda yang menangis karena tabungan sekolah anaknya ludes, Mbah Darmi menyodorkan sebuah mushaf kecil. "Kalau kamu tidak punya kekuatan uang, bangunlah kekuatan hati, Nduk. Bacalah Qul Huwallahu Ahad dengan sungguh-sungguh. Rezeki Allah itu luas, bisa datang dari jalan yang tak pernah kita sangka," ucap Mbah Darmi lembut. Puncak dari keajaiban Al-Ikhlas itu akhirnya tiba menjelang sidang lanjutan. Di pagi buta, seorang pria tua bertubuh kurus datang mengetuk pintu. Ia adalah Pak Hadi, mantan bendahara koperasi yang selama ini hidup dalam pelarian. Dihantui rasa bersalah, ia membawa seluruh buku catatan transaksi asli dan siap bersaksi membongkar semua rekayasa Haji Rojali. Hari itu, Bayu berangkat ke pengadilan kota bersama Pak Hadi. Sebelum masuk ke mobil, Mbah Darmi menyelipkan selembar kertas kecil ke saku Bayu. Isinya hanya satu kalimat. "Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad." Di ruang sidang yang dingin dan mencekam, Bayu duduk di bangku saksi sambil terus mengulang ayat itu di dalam hatinya. Ketegangan yang mengimpit dadanya perlahan menguap, berganti dengan ketenangan yang menjernihkan pikiran. Dan benar saja, kesaksian Pak Hadi serta bukti catatan asli yang ia bawa menjadi palu godam yang menghancurkan semua kebohongan Haji Rojali. Sang lintah darat itu pucat pasi, tak bisa lagi mengelak. Kebenaran yang lama disembunyikan akhirnya terungkap dengan cara yang sangat telak. Di rumah, Mbah Darmi yang sejak subuh tak henti merapal Al-Ikhlas, menerima kabar kemenangan itu dari tangisan bahagia para tetangganya. Bahkan, ketika sisa anak buah Haji Rojali mencoba melawan balik dengan menyewa preman di kota lain, makar mereka gagal total karena justru tertangkap polisi atas kasus kejahatan yang berbeda. Khasiat surah Al-Ikhlas terbukti nyata. Ia bukan hanya pembuka pintu rezeki, tetapi juga perisai terkuat dari tipu daya manusia. 2 bulan berlalu sejak Haji Rojali dijatuhi vonis penjara dan koperasi bodong itu dibekukan. Kehidupan Mbah Darmi dan Bayu tidak serta-merta berubah menjadi mewah. Mereka tetap tinggal di rumah sederhana dan berjualan sayur serta kue. Namun,
Keberkahan hidup merayap masuk memenuhi setiap sudut rumah itu. Hingga suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Seorang wanita muda berpenampilan elegan turun dan memperkenalkan dirinya sebagai Laila, manajer dari sebuah lembaga sosial berskala nasional. Rupanya, nama Mbah Darmi telah viral di media lokal sebagai sosok pahlawan inspiratif yang berani melawan ketidakadilan lintah darat. Kami sedang mencari sosok duta keteladanan untuk program pemberdayaan ibu-ibu prasejahtera, dan kami merasa Mbah Darmi adalah sosok yang paling tepat, ucap Laila sambil menyodorkan proposal kerjasama. Di dalam proposal itu, terdapat tawaran honor tetap setiap bulan, bantuan renovasi rumah, hingga pendanaan penuh untuk memperbesar usaha kue dan sayur mereka. Bayu tertegun tak percaya melihat rezeki nomplok di depan matanya. Siang harinya, Bayu menceritakan semua tawaran luar biasa itu kepada ibunya. Mbah Darmi hanya terdiam sesaat. Ia menatap mushaf lusuhnya di pojok meja, lalu tersenyum teduh. Bayu, selama ini ibu membaca Qul Huwallahu Ahad, bukan untuk mencari panggung atau pujian manusia. Tapi kalau memang ini adalah jalan rezeki yang Allah bukakan untuk keluarga kita, mari kita terima dengan penuh rasa syukur. Sore itu juga, Mbah Darmi menyalakan kompor dan menggoreng pisang raja untuk tamu istimewa mereka. Di ruang tamu, Laila mencicipi penganan itu dan langsung terkesima. Ya Allah Mbah, ini enak banget. Rasanya seperti buatan nenek saya waktu saya masih kecil. Puji Laila, matanya berbinar. Bayu tersenyum bangga. Itu resep turun-temurun, Mbak. Tapi rahasia utamanya cuma satu. Konsistensi ibu saya membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat dan membawa perubahan besar. Rumah sederhana itu tak lagi sepi. Berkat pendampingan dari lembaga Laila, rumah Mbah Darmi kini menjadi unit produksi kecil-kecilan bernama Ikhlas Kitchen. Ibu-ibu tetangga ikut dipekerjakan. Di setiap kemasan kue yang mereka buat, terselip niat barokah dari surah Al-Ikhlas. Mbah Darmi bahkan mulai terbiasa membagikan kisahnya di hadapan banyak orang melalui layar tablet pemberian tim Laila. Saya cuma punya satu amalan, ujar Mbah Darmi tenang dalam sebuah kelas daring. Setelah sholat fardu, saya baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Setelah subuh dan maghrib, saya tambah jadi 11 kali. Ini bukan jampi-jampi, ini janji Allah. Siapa yang yakin, pasti diberi jalan keluar. Di tengah pesatnya usaha mereka, Mbah Darmi tak sedikit pun berubah. Ia tetap bangun sebelum azan, menyapu halaman, dan membuatkan kopi untuk Bayu. Namun, ujian keikhlasan kembali menyapa. Seorang tetangga bernama Bu Rini tiba-tiba menjiplak persis usaha mereka, bahkan membajak beberapa pekerja Ikhlas Kitchen. Bayu sangat marah melihat kelicikan itu, tapi Mbah Darmi hanya melipat sajadahnya dengan tenang. Bayu, orang iri itu bukan musuh, tapi ujian dari Allah untuk melihat apa kita benar-benar ikhlas, ucap Mbah Darmi lembut. Selama kita menjaga amalan Al-Ikhlas ini, rezeki tak akan pernah tertukar, Leh. Ucapan itu terbukti. Hanya dalam hitungan bulan, usaha tiruan Bu Rini hancur karena tak sanggup menjaga kualitas. Sementara Ikhlas Kitchen justru kebanjiran pesanan catering. Bayu akhirnya sadar, khasiat dahsyat Al-Ikhlas ternyata mampu menjauhkan diri dari hasad dan fitnah yang menghancurkan. Keajaiban perlindungan itu semakin nyata di suatu pagi yang gerimis. Bayu hendak mengantar pesanan kue ke kecamatan. Baru beberapa langkah keluar pagar, ia terpeleset lumpur dan jatuh terduduk. Di detik yang sama, terdengar suara klakson panjang yang memekakkan telinga. Sebuah truk bermuatan berat mengalami remblong, meluncur ganas dari arah tikungan, dan menghantam keras pohon besar tepat di titik jatuhnya Bayu. Warga berhamburan panik. Bayu pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat menatap truk ringsek yang hanya berjarak beberapa jengkal darinya. Jika ia tidak terpeleset detik itu, tubuhnya pasti sudah hancur terlindas. Mbah Darmi berlari keluar dan memeluk erat anak semata wayangnya itu. Sambil menangis, ia teringat pesan almarhum suaminya. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, Allah akan menjaganya hingga subuh tiba. Dan sejak kecil, Mbah Darmi selalu menanamkan amalan itu pada Bayu. Surah ini bukan sekedar penarik rezeki, tapi juga perisai dari maut yang tak terduga. Setahun berlalu sejak Mbah Darmi merutinkan bacaannya. Utang warisan yang mencekik itu kini hampir lunas tanpa sisa. Namun,
Puncak kebahagiaan Mbah Darmi bukanlah pada tumpukan harta. Berkat bantuan seorang donatur yayasan wakaf bernama Pak Nurman, bagian depan rumah Mbah Darmi direnovasi menjadi Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ kecil. Setiap sore, puluhan anak desa datang untuk mengaji. Rumah yang dulu reot dan sepi itu, kini dipenuhi tawa dan lantunan ayat suci. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Suara anak-anak itu menggema, membasuh jiwa Mbah Darmi yang senantiasa menatap mereka dengan senyum penuh cinta. Hingga pada suatu malam, hujan turun dengan sangat deras diiringi gemuruh petir. Bayu terbangun karena firasat yang tiba-tiba menyesakkan dada. Ia bergegas menuju kamar ibunya. Di sana, di bawah temaram lampu pelita, ia melihat Mbah Darmi tengah bersujud di atas sajadahnya. Terlihat sangat lama, dan diam tak bergerak. "Bu?" Panggil Bayu pelan sambil menyentuh bahu ibunya. Tubuh itu sudah dingin. Mbah Darmi telah berpulang. Di samping sajadahnya, tergeletak mushaf kecil yang terbuka tepat di halaman surah Al-Ikhlas, dengan sisa air mata yang masih mengering di atas kertasnya. Bayu menangis sejadi-jadinya. Namun di sela isaknya, ada rasa haru yang luar biasa. Ibunya wafat dalam keadaan sujud, sedang bercengkrama dengan ayat yang menjadi napas hidupnya. Bukan hanya utangnya yang lunas, bukan hanya rezekinya yang mengalir, tapi Allah menjemput ruhnya dalam keadaan paling suci dan dicintai. Keesokan harinya, pemakaman Mbah Darmi dipenuhi lautan manusia. Dari warga desa, para santri kecil, hingga pejabat kota datang menyalatkan wanita yang semasa hidupnya tak pernah lelah membaca surah keikhlasan itu. Kini, Bayu meneruskan perjuangan ibunya, menjaga agar lantunan Kul huwallahu ahad tak pernah putus dari rumah kecil mereka. Sahabat Rerintik, surah Al-Ikhlas bukan sekedar bacaan pendek. Ia adalah kunci pembuka rezeki, pelunas utang, penolak bala, dan pembersih jiwa jika dibaca dengan keimanan penuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Mbah Darmi membuktikan, meski tak punya harta dan jabatan, hati yang ikhlas bersandar pada Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah, di dunia hingga ke surganya. Terima kasih sahabat telah menemani rintik kisah hari ini hingga akhir. Semoga kisah Mbah Darmi mampu membasahi gersangnya hati dan menebalkan iman kita semua. Di bulan yang penuh ampunan ini, kami segenap tim Rerintik kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mari perbanyak zikir, tilawah, dan jadikan surah Al-Ikhlas sebagai sahabat harian kita. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi hikmah, mari bersama-sama tebarkan rintik kebaikan ini dengan menekan tombol like, meninggalkan doa dan pendapat di kolom komentar, serta jangan lupa subscribe ke channel Rerintik. Sampai jumpa di rintik kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.